pada kesempatan yang berbahagia ini, terima kasih atas kehadiran stakeholder dan narasumber kita yang akan berbagi. Yang pertama pada Bapak Bahtiar Rahman dari PT Bank HSBC, kemudian Sandiwarna Harlan dari Pevindo, Pak Randi dari Evolve for Innovation Center, Hendro Prasetyo Mosori, tadi sudah terlihat juga Bapak dari Riset Prima Indonesia. Selamat hadir Bapak. Ya, terima Kemudian kasih. dari pemerintahan ada Ibu Rita Diana dan dari BPS, kemudian Pak Anto Kalina tadi sudah hadir juga bersama kita dari BPJS. Kemudian dari asosiasi terima kasih kehadiran Pak Profesor Dr. Anang Kurnia tadi sudah berhadir bersama kita. Selamat datang kembali Pak di Padang walaupun dalam virtual Zoom. Kemudian Pak Bagus Sartono, Assalamualaikum Pak Bagus sebagai Ketua Porstat. Mudah-mudahan ini memberikan insight bagi kita prodi baru dalam menyusun kurikulum. Dan akademisi kita juga mengundang Bapak Al-Hadi Saman, tadi sudah hadir Ketua Data Science Center UI, kemudian Bapak Muhammad Hamim Zajuli Al-Farabi dari Ketua Prodi Studi Sarjana Sains Data Universitas Telkom, Intel ya. Kemudian terima kasih juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dari dosen statistika dan sains data yang kejar-kejar tayang kita ya mengikuti kurikulum ini supaya kita bisa dapat ter, ter, eh, ter, terakreditasi dalam susunan kurikulum kita. Kemudian yang teristimewa sebenarnya kita juga ada beberapa mahasiswa kita yang ikut hadir. Dan ini adalah mahasiswa kita tahun pertama 47 orang. Mudah-mudahan ini dapat memberikan insight bagi kita semua. Nah, perlu diketahui bahwasanya ini adalah prodi baru yang berdiri pada tahun ini. Prodi baru yang berdiri pada tahun ini di bawah Departemen Matematika dan Sains Data. Ya, mudah-mudahan kita dapat memberikan hal yang terbaik dan dalam menyusun kurikulum ini memang kita membutuhkan insight dari stakeholder supaya kita dapat memberikan uh, graduate profile yang sesuai dengan kebutuhan karena kita tahu bahwasanya perkembangan pesat statistika dan sains data dalam era AI ini memberikan kesempatan pada kita untuk bagaimana menyiapkan kurikulum yang sesuai dan adaptif pada era hari ini. Dan mudah-mudahan ini memberikan kita semangat semangat dan insight dari stakeholder. Baik Bapak dan Ibu sekalian, karena diminta membuka acara secara resmi, maka pada kesempatan ini kita buka acara kita secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Bu Dahlia Misrika. Baik, terima kasih Bapak Dodi Devianto yang telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pemaparan kurikulum kita, alangkah baiknya mungkin kita foto bersama dulu Bapak Ibu semua yang telah hadir pada pagi hari ini karena kita tidak tahu nanti di akhir kita sampai hadir berapa orang seperti itu ya. Jadi uh, untuk pagi sekarang kita foto bersama dulu sebentar. Uh, Oke, Bapak Ibu, dalam hitungan ketiga ya. Smile, oke. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Ada lagi masih? Slide kedua. Oh ya, slide kedua. Satu, dua, tiga. Senyum. Oke, sudah ada slide. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih kepada Ibu Lydia yang telah mengambil foto kita. Selanjutnya adalah acara pemaparan kurikulum yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Kurikulum kita, yaitu Bapak Mawanda Al-Muhayyar MSc. Kepada Bapak dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, dan ya. Saya izin share screen dulu ya, Bapak Ibu semua.
Oke, sudah terlihat ya, mudah-mudahan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam acara kita yaitu eh, FGD ya tentang rancangan kurikulum program studi statistika dan sains data Universitas Andalas. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu saya Mawanda Al-Muhayyar, salah satu dosen di program studi S1 Statistika dan Sains Data Universitas Andalas, juga sekaligus ketua tim penyusunan kurikulum program studi S1 Statistika dan Sains Data Universitas Andalas. Jadi, saya akan memaparkan rancangan kurikulum yang telah kami susun sejauh ini, gitu ya. Nanti mohon Bapak Ibu bisa memberikan saran atau mengomentari apa yang sudah baik, gitu ya, dan apa yang apa yang perlu kami tingkatkan nanti supaya program studi kami bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya dalam segi kurikulum maupun dalam segi eh, yang lainnya. Oke. Jadi pertama kali saya akan menceritakan tentang identitas dan sejarah program studi terlebih dahulu. Jadi berdasarkan peraturan Rektor UNAN nomor 8 tahun 2024, prodi di UNAN itu dikategorikan menjadi monodisiplin, multidisiplin, antardisiplin atau interdisiplin, dan transdisiplin. Nah, dari klasifikasi tersebut, prodi S1 Statistika dan Sains Data itu dikategorikan sebagai prodi antardisiplin. Kenapa? Karena berdasarkan nomenklatur dikti, prodi ini itu menggabungkan dua keilmuan yang berbeda, yaitu statistika dari rumpun ilmu formal dan sains data yang berasal dari rumpun ilmu terapan. Sehingga keilmuannya dipadukan antara dua keilmuan yang berbeda. Nah, prodi yang sudah memiliki nama yang sama, yang serupa di Indonesia ada 3. Yang pertama di IPB, di IPB University. Kebetulan Kaprodi dan Kadepnya ada di sini, gitu ya. Kemudian di Universitas Negeri Semarang, dan yang berikutnya yang ketiga adalah kita di Universitas Andalas. Kemudian di level internasional juga ada. Sewaktu kami penyusunan kurikulum, kami juga merujuk kepada kampus-kampus atau universitas di level internasional. Ada UCLA, University California Los Angeles, terus ada di University of Texas, kalau tidak salah, dan ada lagi satu lagi University of Munich di Jerman, juga namanya sama, Statistics and Data Science. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, Statistika dan Sains Data. Kemudian, program studi Statistika dan Sains Data ini didirikan pada 23 Desember 2024 berdasarkan surat keputusan Rektor UNAN nomor 3181/UN 16/R/KPT/1/2024. Jadi sudah hampir setahun berdiri prodi Statistika dan Sains Data di UNAN. Tapi baru beroperasi di semester ganjil 2025-2026 dan menerima mahasiswa baru di angkatan pertama. Nah, sejarah program studi, karena program studi baru ya, jadi hanya ada 3 timeline di sini. Kami baru berdiri tahun 2024, 23 Desember. Kemudian penerimaan angkatan baru. Alhamdulillah, untuk tahun pertama kami menerima 50 mahasiswa, tapi yang lolos kemarin 47 mahasiswa. Kemudian untuk semester genap nanti, kami berencana untuk mempersiapkan pengajuan akreditasi reguler, gitu ya. Kemudian di Kota Padang, alamatnya ada di lingkungan UNAN sendiri ya, ada di dalam Universitas Andalas yang ada di Limau Manis. Nah, selanjutnya
Setiap program studi pasti memiliki visi keilmuan dan tujuan pendidikannya. Jadi, visi keilmuan dari prodi kami yaitu kami tetapkan menjadi program studi sarjana statistika dan sains data yang terkemuka di Indonesia yang menghasilkan talenta unggul dan solusi inovatif berbasis data dengan memadukan pendekatan teoritis, terapan, dan komputasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui kolaborasi interdisiplin pada tahun 2041. Nah, mengacu pada visi keilmuan tadi, diperoleh 4 kata kunci di sini, yaitu talenta unggul, solusi inovatif, berkelanjutan, dan kolaborasi. Sehingga dari kata kunci ini, kami buat tujuan pendidikannya seperti berikut. Jadi tujuan pertama menghasilkan lulusan yang kompetitif, tujuan kedua menghasilkan lulusan yang terampil merancang solusi berbasis data yang inovatif, tujuan ketiga menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan pembelajaran sepanjang hayat, dan yang keempat, menghasilkan lulusan yang profesional dengan kemampuan kepemimpinan dan kolaborasi antar disiplin. Nah, untuk profil lulusannya sendiri itu diambil dari tujuan pendidikan tadi. Jadi profil lulusan itu bukan jabatan atau jenis pekerjaan dari lulusan. Namun, apapun jenis pekerjaannya, seorang lulusan itu memiliki semua profil lulusan yang melekat kepadanya. Jadi, profil lulusan ini juga sekaligus menjadi tujuan pendidikan atau yang dihasilkan oleh program studi. Jadi, tujuan pendidikannya yang membedakan adalah kalau tujuan pendidikan tadi itu menggunakan kata kerja, sedangkan profil lulusan itu langsung saja. Berarti lulusan yang kompetitif, lulusan yang terampil, lulusan yang memiliki kemampuan pembelajaran sepanjang hayat, dan lulusan yang profesional. Nah, kemudian kalau kita lihat prospek karirnya, program studi S1 Statistika dan Sains Data itu bisa menjadi profesional di bidang data, pegawai pada instansi pemerintahan dan BUMN, peneliti, konsultan atau instruktur di bidang data, kemudian wirausahawan yang mengembangkan usaha berbasis inovasi data. Nah, contoh prospek karir dan profil lulusan seperti ini, Bapak Ibu. Misalnya seorang lulusan itu berkarir nanti menjadi pegawai pemerintahan di BMKG. Maka lulusan tersebut diharapkan telah memiliki profil yang 4 tadi. Artinya lulusan tersebut kompetitif, terampil, mampu memiliki pembelajaran sepanjang hayat, dan profesional dengan kemampuan kepemimpinan dan kolaborasi. Jadi apapun jenis pekerjaannya, contohnya di BMKG, dia memiliki keempat-empatnya. Seperti itu. Nah, untuk menyusun kurikulumnya, kami mempelajari kerangka keilmuan dan bahan kajiannya terlebih dahulu. Jadi, kerangka keilmuan atau disebut body of knowledge itu yang di Prodi S1 Statistika dan Sains Data menggunakan paduan antara dua kerangka keilmuan yang berbeda. Yaitu kami ambil dari American Statistical Association. Jadi di American Statistical Association, mereka mengeluarkan panduan kurikulum untuk Statistical Science, untuk undergraduate program in Statistical Science, dan undergraduate program in Data Science yang dirilis pada tahun 2014 dan tahun 2017. Jadi kami menggunakan dua kerangka kurikulum ini dari ASA gitu ya, dari American Statistical Association. Nah, tapi kami gabungkan karena nama prodinya Statistika dan Sains Data. Kita lihat dulu masing-masing kerangka keilmuan dari kedua guide ini. Nah, jadi kedua kerangka keilmuan tersebut pada dasarnya saling berkaitan gitu ya. Kalau kita lihat di sini di statistika, kerangka keilmuannya yaitu yang dipelajari di ilmu statistical science menurut ASA itu ada dasar-dasar matematika, teori statistika, aplikasi statistika, manajemen data, komputasi, dan komunikasi. Sedangkan yang dipelajari di data science menurut ASA juga tadi, itu dasar-dasar matematika, pemikiran komputasi dan statistika, pemodelan dan evaluasi, kurasi data, algoritma dan dasar-dasar perangkat lunak, kemudian komunikasi dan tanggung jawab. Kalau kita lihat, statistika ini lebih
condong ke teoritis, sedangkan data science lebih terapan ke komputasi. Kalau kita gabungkan, sebenarnya ini saling terkait, makanya kita bisa menggabungkan jadi pendekatan yang secara komprehensif gitu ya. Akan muncul keilmuan secara teoritis, terapan, dan komputasi. Jadi, karena keduanya saling terkait, kami memerasnya gitu ya dan mengekstraknya menjadi kerangka keilmuan baru yang terpadu berdasarkan dua kerangka keilmuan tadi. Jadi ada 6 juga, yaitu dasar-dasar matematika, juga ada di dua-duanya tadi, teori statistika dan komputasi, pemodelan statistika terapan dan pembelajaran mesin, manajemen dan kurasi data, pemrograman dan teknologi perangkat lunak, kemudian komunikasi dan tanggung jawab etis. Nah, dari kerangka keilmuan tadi, kami turunkan menjadi bahan kajian program studi gitu ya. Jadi bahan kajian program studi terdiri dari dua, yaitu bahan kajian inti dan bahan kajian pendukung. Bahan kajian inti itu diambil dari kerangka keilmuan terpadu tadi. Kemudian bahan kajian pendukung itu adalah bahan kajian penunjang untuk kesiapan karir mahasiswa ke depannya. Jadi bahan kajian inti itu ada 6, diambil dari kerangka keilmuan tadi yang disusun kembali secara sesuai dengan kebutuhan prodi gitu ya. Kemudian ditambah dengan 2 bahan kajian pendukung, yaitu profesionalisme dan pengembangan diri serta pengetahuan umum. Sehingga terbentuklah 8 bahan kajian prodi yang kami tetapkan di program studi S1 Statistika dan Sains Data. Kemudian dari bahan kajian kita ke capaian pembelajaran lulusan. Nah, dalam proses perumusan capaian pembelajaran lulusan, kami menggunakan pendekatan yang ada pada buku panduan penyusunan yang terbaru pada edisi 5 tahun 2024, halaman 35 sampai 38 gitu ya. Pada pendekatan ini, untuk menyusun CPL itu paling tidak harus mengandung kemampuan, bahan kajian, serta konteks. Jadi ada kemampuan yang menggunakan kata kerja operasional dari taksonomi Bloom untuk yang bidang pendidikan gitu ya. Kemudian ada bahan kajiannya yang tadi, kemudian ada konteks bahan kajiannya. Jadi untuk apa kemampuan tersebut digunakan? Nah, kalau kita lihat di taksonomi Bloom itu ada 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor yang sama-sama mungkin kita ketahui dari sekolah dulu ada gitu ya, ada 3 aspek ini, yaitu pengetahuan disimbol dengan C, ada 6 level, sikap simbolnya A, ada level, simbolnya B, ada 5 level. Nah, cara yang bisa berbeda